Mau tanya sama cerita. Bentar. Tanya dan cerita, maksudnya gimana ini? Mau tanya dulu atau mau cerita dulu ini? Mau cerita dulu. Ah, ah. Saya ceritakan alur ceritanya. Oke, tapi hati-hati Jadi, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin baik, setelah viral kalian minta take down. Kenapa, sayang? baik. Miss, gini, kan saya itu dimajikan baru sekitar 1 tahun 2 bulan. Nah, saya itu kalau ke majikan itu sebenarnya boleh sih pinjam, pokoknya ibaratnya kerjaan saya kan di akhir bulan gitu ya. Terus di tengah-tengah saya bilang ke majikan, Mem boleh nggak saya kasih ibaratnya $500 buat pegangan gitu sih boleh gitu lah. Pernah suatu ketika itu saya butuh Mem di rumah gitu loh Miss, kebutuhan mendadak gitu. Lah saya kan nggak berani karena kan ya saya namanya orang baru gitu. Nah saya kejar rumus di pinjol. Habis itu di pinjol itu tuh pinjaman itu cuma 1.500 Miss. Jangkanya itu udah 7 hari. Dalam jangka 7 hari itu harus mengembalikan sekitar $3.000. Nah, kemarin tuh saya cicil nih 1.500, ibaratnya pokoknya saja, bunganya itu belum saya bayarkan. Habis itu, aku tuh bilang ke dia kalau nunggu gajian gimana gitu, oke gitu. Tapi hari ini tuh dia tuh WA, Mas, WA ke aku kalau yang ngasih kayak foto KTP ke aku yang aku kirim ke dia sama video gitu loh. Mm, Itu dia bilang itu katanya ini aku mau kirim ke pihak imigrasi gitu. mm. Nanti sama imigrasi itu bakal di upgrade gitu. Tadi aku udah screenshotnya itu udah aku kirim ke Mas Yuni. Terus habis itu dia bilang katanya aku nggak bakal bisa balik ke Indonesia. Katanya gitu, Miss. Emang iya ya, Miss? Emangnya gimana ya, Miss? Emang imigrasi bisa ya, Miss? Maksudnya blacklist kita karena pinjaman online gitu. Enggak sih. Lah kamu itu baru belum 2 tahun di Hong Kong sudah pinjol, Tondo. Iya, saya tuh ngambil satu satu pinjaman online satu itu. Terus dia itu bilangnya gitu. Ya kalau saya sih gini, Miss. Ibaratnya kalau majikan tahu saya udah siap, emang salah saya sih gitu. Saya menyadari Ah, kesalahan saya. ah. Tapi yang saya pikir itu gini, emang bener ya kalau imigrasi itu bisa ngeblacklist kita gara-gara pinjaman online gitu loh. Kalau emang dia mau WA ke majikan ya udah aku siap menghadapi gitu kan, salah aku gitu loh. Tapi yang aku pikir itu kalau seandainya di blacklist terus nggak bisa kerja lagi ke sini terus mau kemana? Saya mikirnya itu ke situ loh, Miss. Nah, pertanyaan saya, sebelum kamu pinjem bank kan sebenarnya sudah tahu toh, sebelum pinjol itu, saya sudah warning berkali-kali toh tentang pinjol itu jahat banget. Mereka bisa melakukan apapun. Ya, sayangnya itu aku nggak lihat yang bagian itu, Miss. Aku lihatnya tuh yang bagian kayak masalah suami istri, masalah kayak kita video-video yang Miss itu gitu loh, Miss. Aku lihatnya yang itu nggak sampai lihat yang di pinjol-pinjol itu aku nggak lihat. Saya tahu kebutuhan orang beda-beda ya sayangnya. Tapi kalau sudah kena pinjol Hmm, kan semuanya jadi hancur. Benar nggak? mm-mm, benar. Jadi sebenarnya imigrasi saya bisa bilang mereka nggak akan peduli dengan ini. Tapi kalau sampai dia Mm-mm. ganggu kamu, itu yang jadi masalah saya. Ya, Kenapa? itu Karena aku. imigrasi itu tidak ada hubungannya dengan pinjol juga. Imigrasi nggak ada waktu untuk ngurusin pinjol ya. Tapi kalau sampai dia ke majikanmu, konsekuensinya kamu tahu dong. Hah? Tahu. Majikan akan nulis rekod jelek ke imigrasi. Ini yang sering digagal paham kalian. Kalian tuh berpikir bahwa pinjol itu akan bisa membacklist kalian. Nggak bisa. Tapi majikan bisa merekomendasikan jelek kamu ke imigrasi. Ya, Ya jadi tahu tuh. jadi memang kalian menganggap sepele, banyak orang yang bilang, ah nggak mungkin dong pinjol laporan imigrasi karena nggak ada waktu. Benar. Tapi masalahnya saat majikan marah, saat majikan merasa terganggu di Hong Kong, itu mereka bisa melaporkan. Jadi bisa dipahami ya. Jadi Bisa. majikan itu akan nulis rekod, saya merasa terganggu karena Yuni ini Tapi meminjam gini, pinjol. kalau ibaratnya dari pihak imigrasi dia tidak akan bisa memblacklist kita kecuali kalau majikan itu bikin rekod jelek gitu ya. Betul. Rekomendasi dari majikan.
Halo? Rekomendasi dari majikan yang Heeh. mengatakan bahwa kamu sudah mengganggu ketentraman orang Hong Kong dengan cara pinjam-pinjol, apalagi sampai pinjol mengganggu, majikan, itu lebih parah lagi saya. Oh, gitu ya, Miss, Betul, ya. heeh. Ya itu, saya tuh mikirnya ya ya gimana, Aku tahu kebutuhan sudah 1.500 menjadi 3.000. mhm, Kenapa ya kenapa? itu, Kenapa di Indonesia nggak cari utangan dulu, sayang? Kenapa harus kamu yang kena beban? Sementara kamu belum 2 tahun loh di Hong Kong. belum sekitar 1 tahun 2 bulanan lah. Nggak tahu Lah iya Miss, loh, orang ya pinjaman-pinjaman online yang ditawarkan di media sosial itu kok kalian mau sih? Ngasih data terus habis itu video loh kamu itu. Saya menerima uangnya seperti ini, bahaya banget loh sayang, video kamu disebarkan itu. iya, dia ngancamnya video itu bakal disebarin gitu katanya. Ya katanya sih dia bilangnya Ya itu, seperti itu, Miss. mereka memang Mhm, bisa melakukan itu karena mereka sudah pikirannya budrek. Nah itu iya. kan, apa ya, saya kurang tahu uang 1.500 cuma 3 juta, buat apa saya? Sampai 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 kamu merela kehilangan pekerjaanmu di Hong Kong. Ya itulah, Miss. Ya waktu itu nggak tahu, Miss, bagaimana mau mau ngambil jalannya itu gimana, mau mau Boleh bilang ke tahu kenapa? majikan. Kenapa sampai kamu berani ambil pinjol? Keluarga meminta? Ya kurang lebihnya seperti itulah, Miss. Di Indonesia itu ada kebutuhan gitu, terus dari pihak keluarga itu saya suruh cari dulu gitu, ibaratnya carilah dulu ke tetangga atau gimana, nanti kalau udah urgent saya kembalikan, kan begitu. Mmm, Tapi kayaknya itu berat gitu loh, Miss, mereka mau mengucap ke orang itu berat, gengsinya kayak, keluarganya ada yang kerja di luar negeri kenapa pinjam-pinjam di kanan kiri gitu loh. iya, Jadi sekarang kayak karena aku itu keluargamu gengsi, akhirnya kamu harus kehilangan pekerjaanmu dong, kalau kayak gitu. ya ya itu resiko-resiko saya itu ya itu ya. Ya saya itu sebenarnya ya ibaratnya kalau majikan marah ya saya hadapi, ibaratnya kalau majikan, eee, memutuskan kontrak itu ya saya hadapi. Yang saya khawatirkan itu ya ini, kalau seandainya majikan bikin notisan yang buruk itu terus nggak bisa cari kerja lagi, itu yang Ya itu kan resiko, Nduk. mhm mhm, iya Kan tahu kamu itu sudah bisa. karena keluargamu gengsi, akhirnya kamu yang kena kehidupan yang mereka inginkan. Kan ini tujuan Iya mereka. Makanya saya selalu mengingatkan buat teman-teman, jangan biarkan keluargamu yang gengsi. Sementara kamu di sini mati-matian mencari pekerjaan. iya Majikan kayak sudah baik kok, majikan sudah baik loh kamu khianati. saya itu malam itu kayak nggak bisa tidur, mau makan nggak bisa makan, mau kerja itu juga nggak konsen, ketika HP saya taruh saya ingin konsen ke kerjaan itu, malah pikiran itu mereka WA apa ya, nge apa ya, gimana ya, pikirannya hatinya tuh seperti itu. Iya, karena keluargamu gengsi tadi, Nah, dampaknya kan ya sekarang ke kamu. iya, Karena kamu seperti jaga itu ya. lebih mementingkan jaga image keluargamu daripada kamu menjaga ketentraman hatimu, batinmu.